Shalom, selamat pagi Sobat STTI yang terkasih. Apa kabar pagi hari ini? Saya berdoa pagi ini semua Sobat STTI bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru untuk terus melanjutkan visi kita bersama, satu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan akan menolong kita untuk melanjutkan karya ini. Senang sekali karena pagi ini kita bertemu lagi dalam acara Ragi, Renungan Pagi. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan terlebih dahulu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Saya akan membacakannya buat semua Sobat STI. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya percaya bagian firman Tuhan ini sering kita dengar. Bahkan mungkin sering kita khotbahkan di ibadah minggu maupun persekutuan-persekutuan yang lainnya. Kalau kita perhatikan nats ini sangat menarik karena Matius meletakkan nats ini sesudah Yesus membicarakan tentang penganiayaan pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Artinya, situasi yang sedang dibangun oleh Matius bukanlah situasi yang nyaman, bukanlah situasi yang mudah. Ada tantangan di sana, ada pergumulan yang harus dihadapi oleh orang percaya. Tidak itu saja, Matius juga menempatkan teks ini sebelum Yesus membicarakan tentang kesalehan hidup yang ditunjukkan melalui legalisme orang Farisi terhadap hukum Taurat. Dengan kata lain, kita tidak hanya diminta untuk menyamai kesalehan hidup orang Farisi, namun kita juga dituntut harus melebihi kesalehan hidup mereka. Tentu saja hal ini bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu pagi ini, melalui Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, Tuhan hendak mengingatkan saya dan saudara, siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita menyadari identitas kita, jati diri kita di hadapan Tuhan, agar saya dan saudara mampu bertahan di dalam penderitaan dengan tetap menunjukkan kehidupan yang saleh. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13a dan 14a. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Ayat yang ke-13a. Ayat yang ke-14a, kamu adalah terang dunia. Kalimat ini adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang isinya untuk menyatakan sesuatu, untuk mendeklarasikan sesuatu, atau untuk memberitahu sesuatu kepada orang lain. Suatu hari saya sedang jalan-jalan dengan keluarga saya. Pas lagi jalan-jalan itu tiba-tiba saya bertemu dengan mantan pacar saya. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, lalu saya memperkenalkan istri saya. Ini istri saya. Ini anak saya. Nah, ketika saya mengatakan ini adalah istri saya, ini adalah anak saya hendak mendeklarasikan, saya hendak menyatakan, saya hendak memberitahu kepada mantan pacar saya itu bahwa saya sudah berkeluarga, bahwa saya sudah memiliki anak. Jadi, ketika Yesus berkata, "Kamu adalah garam dan terang dunia," Yesus sedang memberikan pengumuman kepada semua orang yang berkumpul saat itu bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini bukan kalimat pertanyaan. Karena kalau kalimat pertanyaan bunyinya akan seperti ini. Apakah kamu adalah garam dunia? Atau mungkinkah kamu adalah terang dunia? Yesus tidak sedang mempertanyakan identitas mereka. Sebab garam dan terang dunia itu adalah identitas mereka. Kalimat ini juga bukan kalimat perintah. Karena kalau ini adalah kalimat perintah, maka bunyinya akan menjadi
kamu harus jadi garam, atau jadilah terang dunia. Yesus tidak sedang memerintahkan mereka yang berkumpul saat itu untuk menjadi garam dan terang dunia. Tidak. Mengapa? Karena merekalah sesungguhnya garam dan terang dunia itu. Tanpa harus diperintah, identitas mereka adalah sebagai garam dunia. Tanpa harus diperintah, jati diri mereka adalah terang dunia. Dan itu sudah melekat dalam diri mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia, Yesus sedang mengumumkan, Yesus sedang mendeklarasikan, menyatakan kepada semua orang yang berkumpul saat itu, bahwa itulah identitas mereka sebagai garam dunia. Itulah jati diri mereka sebagai terang dunia. Secara eksklusif, mereka yang dimaksudkan di sini menunjuk kepada bangsa Israel. Bangsa yang dipilih Tuhan secara khusus untuk mengenalkan Tuhan yang benar kepada bangsa lain. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan. Kau katakan kepada orang Israel. Mereka inilah, orang Israel inilah yang disebut garam dan terang dunia. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Secara eksklusif ini menunjuk kepada mereka. Tetapi secara luas, mereka di sini juga menunjuk kepada saya dan saudara. Dan semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah garam dan terang dunia. Siapakah itu? Saya dan saudara. Pagi hari ini, kemanapun kaki kita melangkah, ingat baik-baik, kamu adalah garam dunia. Apapun yang hari ini akan kita kerjakan, ingat baik-baik, kamu adalah terang dunia. Di tengah-tengah tantangan hidup yang akan bahkan sedang kita hadapi, ingatlah identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Ini adalah identitas yang istimewa, identitas yang spesial, jati diri yang terhormat, karena Tuhan sendiri yang mengumumkannya kepada semua orang. Karena Tuhan sendiri yang menyatakannya, mendeklarasikannya, bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Biarlah melalui kehidupan saya dan saudara sebagai garam dan terang dunia, akan semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.